Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Balik lagi nih di channel YouTube Warta PPK. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik aja ya. Hari ini atau video kali ini kita bakalan ngebahas mengenai apa itu PPK atau sejarah PPK atau Pemuda Peduli Kesehatan. Tapi saya nggak sendirian teman-teman. Hari ini saya akan ditemani oleh Ketua Umum langsung, yaitu Kang Ridwan, yang bakalan ngebantu saya untuk menjelaskan atau memberikan sedikit informasi mengenai Pemuda Peduli Kesehatan. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian, supaya banyak banget yang bakalan tahu informasi mengenai Pemuda Peduli Kesehatan. Nah, karena kita menggunakan aplikasi Zoom, karena kita nggak bisa gabung langsung nih sama Kang Ridwan, sebentar saya cek dulu ya, apakah Kang Ridwan ini sudah terhubung atau belum. Halo Kang Ridwan. Ya, halo Kakak Muti. Apa kabar Kang? Alhamdulillah ya, kita bisa ngobrol-ngobrol nih hari ini. Iya, Alhamdulillah banget. Kakak Muti, Alhamdulillah baik kabarnya hari ini. Alhamdulillah sehat selalu. Gimana Kang, hari ini lagi sibuk apa aja nih Kang? Biasa, Kakak Muti, biasalah. Sekarang kan udah new normal ya. Ada sedikit keaktivitas seperti biasa, tapi memperhatikan protokol kesehatan. Ya, sesuai anjuran pemerintah juga, Kakak Muti. Oke, jadi new normal, new habit ya Kang ya, dengan kebiasaan-kebiasaan baru ya. Betul, betul, betul sekali Kakak Muti. Nah, gini Kak, aku kan sempat lihat nih ya di Instagram, di Facebook gitu, banyak banget yang nge-DM ke kita, tanya apa sih sebenarnya PPK atau organisasi apa gitu PPK itu. Mau minta tolong sedikit Kang untuk diberikan informasi ya ke teman-teman kita semua. Oke, baik Kakak Muti. Dengan sangat senang sekali ya. Saya ingin ya berbagi tentang apa itu PPK. Ya sesuai dengan pertanyaan di Instagram ya yang tadi Kakak Muti. PPK ini, Kakak Muti, kalau dulu sih namanya kita IPPKJ sebelum PPK, Ikatan Pemuda Peduli Kesehatan Jawa Barat. Nah, berubahlah namanya jadi PPK, Pemuda Peduli Kesehatan. Apa sih PPK? PPK itu adalah organisasi profesional muda kesehatan dan mahasiswa kesehatan, di mana di dalamnya mewadahi teman-teman profesional muda kesehatan, ada yang dari dokter, perawat, bidan, apoteker, dan lain sebagainya. Nah, PPK dan tentunya juga ada mahasiswanya juga di situ. Nah, PPK lahir dengan tujuan bagaimana kita sebagai pemuda kesehatan ikut berperan aktif ya dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera ya. Ikut berperan aktif mengisi kemerdekaan Indonesia juga gitulah kamu. Jadi kita sebagai pemuda ya jangan diem aja gitu, harus peduli terhadap kesehatan. Pemuda kesehatan juga bisa berperan mengubah bangsa menjadi bangsa yang sehat dan sejahtera. Itulah kata Muti PPKT ya. Nah, kalau awalnya nih Kang, ada berapa anggota yang ikut tergabung waktu pas awal? Oke, pas awal-awal kita sebenarnya terbentuk Kakak Muti di tahun 2014 ya, 2014. Nah sebenarnya yang melandasi kami itu kan memang dari tahun 2013, 1 Desember 2013. Pada waktu itu kita mengadakan seminar kesehatan nasional ya. Nah para teman-teman panitia ini ngerasa nggak cukup nih wadahnya kalau hanya cuma IO saja gitu kan, hanya event sampai event di sini. Sedangkan pada waktu itu juga permasalahan kesehatan itu kan banyaklah, kompleks lah, baik di profesi kita sendiri ya masing-masing, karena waktu itu juga pas ngadain panitianya juga kebetulan dari berbagai profesi kesehatan, tidak hanya satu profesi kesehatan saja tapi dari berbagai kesehatan ya. Makanya pada waktu itu kita ngobrol nih, waktu kita ngobrol-ngobrol, setelah ini kita mau ngapain ya sebelum acara seminar diselenggarakan. Dan ya udah tuh kita rencanain kita bikin wadah. Nah waktu itu belum tahu wadah itu apa ya, apakah itu lembaga pelatihan atau apa gitu, kita nggak tahu. Yang jelas wadah bisa menampung kita bersama untuk apa namanya teh, wadah menampung teman-teman nakes untuk terus bisa berkarya. Nah waktu itu
yang saat itu kita dideklarasikan oleh 7 orang ini. Awalnya 7 orang ya, 7 orang yang dideklarasikan. Nah, statusnya mungkin bukan anggota, tapi memang pengurus plus anggota juga. Nah, 7 orang ini siapa aja? Di 7 orang ini itu terdiri dari dokter, perawat, apoteker, bidan, kesmas, dan teknik informatika kesehatan. Ada sekitar 6 profesi kesehatan waktu itu pendirinya. Ya. Nah, nanti kalau misalkan pingin kepoin, sebenarnya ada sih nama-namanya. Nanti kita bikinin lah ya namanya khusus untuk para teman-teman pendiri ini di websitenya. Nanti bisa kepoin siapa aja sih founder atau pendiri PPK ini gitu. Nah, itu 7 ya anggota awalnya. Nah, kita ngadain LK2PK pertama. Sebenarnya keanggotaan itu pertama itu kan kalau lihat dari status keanggotaan gitu ya udah teradministrasi, itu di LK2PK pertama itu sekitar ada tambahan sekitar 70 orang. Jadi sekitar 75 orang anggota pertama PPK. Itu LK2PK pertama kita selenggarain di apa namanya tadi di Lembang ya, bukan di Lembang, maaf, di CIC Kota Cimahi. Nah, itu ada 73 awal banget anggotanya. Maaf ya, tadi agak panjang sedikit, karena saya juga ingin menjelaskan sedikit tentang awal mulanya terbentuk, sampai ke berapa anggota sih yang tadi Kak kamu ditanyain ke kita, biar nanti lebih jelas dan teman-teman bisa merasa lebih dekat lagi dengan PPK. Itu mungkin Kak kamu. Berarti LK2PK itu untuk ini ya Kang ya, kepengurusan gitu ya Kang ya. Nanti kalau misalnya udah jadi anggota, nah ada LK2PK, kemudian nanti bisa jadi pengurus ya Kang ya, kayak gitu ya. Betul. Nah, ada lagi juga nih Kang yang nanya, ada persyaratannya nggak Kang kalau misalnya kita mau jadi anggota dari PPK? Nah, baik Kak Kamuti. Untuk syarat menjadi anggota, sebelum ke syarat, mungkin saya sedikit mengulas ya, status anggota dulu. Kita status anggota itu ada 3 ya. Secara garis besar ada 2, yaitu anggota penuh, anggota luar biasa, dan simpatisan. Simpatisan ini dia nggak masuk ke anggota sebenarnya, tapi lebih ke volunteer organisasi. Kan? Volunteer organisasi, karena kita juga nggak bisa bergerak sendiri hanya teman-teman nakes saja gitu, atau mahasiswa kesehatan saja. Tapi di sini kita diperlukan peran serta, peran aktif dari masyarakat umum gitu, biar efeknya, impact buat kemajuan kesehatan di Indonesia ini lebih besar dan lebih dirasakan. Nah, siapa anggota penuh ini? Anggota penuh itu adalah mereka para profesional muda kesehatan ya, baik dokter, perawat, bidan, apoteker, dan lain sebagainya lah ya. Pokoknya jenis-jenis profesi kesehatan yang ada di Indonesia yang diakui. Tentunya. Yang kedua, anggota luar biasa. Luar biasa ini makanya disebut luar biasa. Dia bukan orang nakes, tapi kita perlukan untuk membangun dan mengembangkan PPK lebih baik lagi ke depannya. Contoh, misalkan seperti ketua bidang hukum, advokat, itu kan nggak bisa orang nakes, tapi harus orang hukum ya, dan memang dia berprofesi sebagai pengacara gitu kan, biar bisa melindungi organisasi atau bisa ada perlindungan hukum terhadap anggotanya, anggota kami. Makanya itu dibutuhkan advokat. Dan yang ketiga, itu simpatisan. Simpatisan siapapun boleh masuk ke kami. Karena kami sadar bahwa kami nggak bisa berdiri sendiri, harus ada peran serta dari masyarakat. Itu mungkin ya kriterianya, klasifikasi keanggotaan. Nah, sekarang syarat, baru ke syarat ya. Syarat menjadi anggota, pertama, cukup punya kartu pengenal. Ini bisa berbentuk KTP ataupun KTM. KTP bisa, KTM bisa. Jadi teman-teman bisa milih, bisa kartu tanda penduduk atau kartu tanda mahasiswa. Tinggal di-upload aja. Terus gimana cara daftarnya? Daftarnya nanti bisa teman-teman nanyain aja, bisa nge-DM, bisa ke Facebook juga bisa ya, nge-inbox, atau di sini juga bisa nanti kami kirimkan linknya ya, linknya bisa, atau ke CV-CV setiap event webinar, seminar, atau kegiatan lainnya. Itu bisa menghubungi. Gimana sih Kak kalau ingin daftar? Nanti akan kita kasih link registrasi ya, formulir registrasi. Nah,
setelah tadi punya KTP, terus nanti isi formulir itu, baru nanti dari pihak kami akan menghubungi teman-teman di WA ya, dihubungi teman-teman tentang kesiapannya. Dan yang paling penting teman-teman ketika mau bergabung dengan PPK siap mematuhi peraturan organisasi yang berlaku di PPK. Itu paling penting. Itu syarat teman-teman menjadi anggota PPK. Nah, setelah itu kami SK-kan teman-teman, SK-kan dan kami akan beri IKTA ya. Untuk sementara mungkin kami akan beri IKTA. Nanti bisa teman-teman juga cetak KTA itu secara baik pribadi atau kami yang terbitkan KTA gitu. Nah, kalau dulu kan syaratnya harus ikut LK2PK, sekarang nggak usah teman-teman, cukup untuk jadi KTA. LK2PK untuk sekarang itu diberlakukan untuk pengurus. Mungkin itu ya untuk syaratnya Kak Kamti ya. Ya. Nah, kalau misalnya nih ada yang nanya kan ya, di mana sih alamatnya atau domisilinya gitu ya, PPK itu di mana? Ya, Kamti untuk pertanyaan kesekretariatan, bagi teman-teman yang ingin berkunjung ke PPK itu boleh datang ke Jalan Piung Bandung, Gede Bage, Kota Bandung ya. Jadi teman-teman kami sangat terbuka bagi teman-teman yang ingin datang, jadi datang aja ke sana ya, silaturahmi dengan kami. Insya Allah nanti ada yang standby di sana. Mungkin saya nggak standby di sana juga ya, karena domisili cukup jauh. Tapi bagi teman-teman yang ingin datang ke sana itu kami sangat terbuka ya. Oke gitu, Kak kamu. Jadi keterbuka ya Kang ya, kalau misalnya untuk Iya. anggota-anggota baru yang pengen ketemu langsung atau pengen sharing sama kita bisa ke Riung Betul. Jangan lupa Arum pakai di Bandung masker ya. atau pakai masker ya. Ingat protokol kesehatan. Pakai masker dan Google Glass kalau bisa. Ya gitu. Nah, Kang, ada juga yang nanya nih, kalau kegiatan-kegiatan rutin apa aja yang biasanya diselenggarakan sama PPK? Oke. Untuk pertanyaan kegiatan rutin ya. Kegiatan rutin PPK itu kan PPK sendiri punya 3 fokus utama ya. 3 fokus utama: pendidikan, kesehatan, dan sosial. Nah, kegiatan kami hanya meliputi 3 aspek ini. Tadi pendidikan, kesehatan, dan sosial. Dan mungkin ada tambahan ya, tambahannya lembaga bantuan hukum, tapi perlindungan hukum juga untuk anggota nakes ya. Nah itu meliputi fokus utama ini 3. Pendidikannya apa saja sih? Pendidikannya untuk saat ini itu kita mengadakan seminar dan workshop kesehatan ya. Ini terakreditasi dari organisasi profesi sesuai dengan target dan sasaran kami siapa. Terus yang kedua pelatihan kesehatan terakreditasi dari Kementerian Kesehatan dan organisasi profesi juga sesuai tadi targetan pesertanya siapa ya, profesi apa yang kami target gitu. Terus yang ketiga kesehatan. Nah, untuk kesehatan ini program kesehatan kita itu ada yang sifatnya penyuluhan, terus pemeriksaan kesehatan dan bukan bakti sosial ya, pengobatan gratis. Nah, penyuluhan itu kita laksanakan online dan offline ya, penyuluhan kesehatan. Nah, untuk online-nya kita setiap minggu kita ini lagi ngerencanain untuk ngobrol santuy terkait kesehatan ya. Ini untuk masyarakat umum. Nah, kita akan fasilitas tuntas di YouTube tersebut, YouTube Warta PPK ini tentang permasalahan kesehatan ya. Nanti dengan pakarnya kita undang ya, para narasumber yang punya kompetensi di bidangnya gitu untuk menjelaskan tentang kesehatan ya secara santai karena juga namanya ngobrol santai. Nah, harapannya ini bisa mengedukasi masyarakat secara umum sehingga masyarakat bisa berperilaku sehat. Nah, yang offline-nya ya seperti biasa kita biasanya kalau baksos-baksos tuh kita ngadain penyuluhan biasa ya. Dulu kita ada namanya KPKS, Komunitas Peduli Kesehatan Sekolah. Kita melakukan penyuluhan dan pembinaan kesehatan ke masyarakat sekolah, baik
SD, SMP, SMA maupun SMA ya. Ya SMP dulu kita pernah menyelenggarakan di daerah Cicahem ya, SMP Nusantara Raya, itu daerah Cicahem, pas pasar banget di situ ada SMP Nusantara Raya. Kita pernah mengadakan KPKS, Komunitas Peduli Kesehatan Sekolah waktu itu ya. Nah, itu untuk kegiatan penyuluhannya. Terus pemeriksaan kesehatan juga kita melakukan pemeriksaan kesehatan baik ke tingkat sekolah maupun ke tingkat masyarakat umum. Ke tingkat sekolah kita pemeriksaan golongan darah ya, untuk dulu pernah di daerah eh, apa namanya, daerah Kabupaten Bandung Barat. Kita pernah menyelenggarakan pemeriksaan golongan darah ya oleh teman-teman pengurus PPK Kabupaten Bandung Barat. Terus pemeriksaan kesehatan kalau di masyarakat umum kita biasanya meliputi 3 sampai 4 kayak gula darah ya, asam urat, kolesterol dan golongan darah. Nah, itu ya pemeriksaan kesehatannya. Kita lakukan secara free, gratis gitu ya. Terus yang ketiga pengobatan gratis. Nah, pengobatan gratis selama ini yang kita lakukan itu kriteria tempat pengobatan gratisnya, karena kan kita juga sifatnya sosial, nggak dipungut bayaran sedikit pun, itu ke daerah-daerah terpencil di Jawa Barat waktu itu dulu ya. Kalau sekarang udah Indonesia ya, pokoknya PPK Indonesia, harapannya bisa Papua, mungkin pedalaman Papua, Kalimantan, atau daerah-daerah yang memang jauh dari ibu kota. Dan ternyata waktu dulu juga di Jawa Barat masih banyak daerah-daerah Jawa Barat yang terakses, terjangkau oleh pelayanan kesehatan. Nah, itu yang jadi targetan pengobatan gratis kita ya, dan pemberian makanan tambahan. Nah, itu ke daerah-daerah terpencil dan ke daerah-daerah kota yang kumuh. Itu yang menjadi targetan utama kita untuk pengobatan gratis. Nah, yang ketiga, program sosialnya. Sosialnya apa saja yang kita lakukan? Pertama, kita beberapa kali terjun ke daerah bencana, karena dulu ada program TRB. TRB itu tanggap respon bencana. Berapa termasuk ke waktu dulu banjir bandang di Kabupaten Garut, terus pernah ke Bale Endah, gitu, dan ke daerah bencana lain. Termasuk kemarin pas bencana COVID, kan COVID itu kan udah dimasukin status bencana ya. Nah, kita juga melakukan penggalangan masker dan FED bagi teman-teman nakes, karena waktu itu memang sangat kekurangan banget ya. Sekarang kan udah mulai tercukupi walaupun masih banyak ya kurang ya. Gitu. Terus yang sosial itu ya, untuk sosialnya. Nah, terus tambahannya kita ngebuat namanya LBH, Lembaga Bantuan Hukum Pemuda Peduli Kesehatan. LBH ini dibuat untuk teman-teman anggota ya, minimal anggota yang memerlukan bantuan hukum. Memerlukan bantuan hukum. Nah, ini bisa bersifat free atau berbayar. Kalau free ada syaratnya. Syaratnya teman-teman harus melampirkan SK, surat keterangan tidak mampu ya, dari RT RW setempat, SKTM ya, SKTM. Nah, karena itu sebenarnya tidak itu apa namanya, untuk yang gratis itu sebenarnya biayanya di-cover oleh pemerintah. Makanya diperlukan SKTM, karena kan untuk biaya sidang juga kan ada biaya dan lain sebagainya. Nah, biaya-biaya yang tanggung untuk biaya perlindungan hukum itu dari pemerintah ya, dengan teman-teman melampirkan SKTM gitu. Nah, itu mungkin untuk kegiatan yang biasa diselenggarakan oleh PPK ya. Nah, berarti kan teman-teman udah jelas banget ya dari sejarahnya, kemudian anggotanya, kita udah banyak banget yang ikut bergabung sama kita, tenaga kesehatan, gak hanya perawat atau bidan, ternyata ada dokter, kesmas, apoteker, dan lain-lainnya juga ikut gabung di kita. Kemudian manfaat yang lainnya juga banyak sebagai anggota, terutama yang tadi pelindungan hukum ya Kang ya, terutama yang mungkin kita kadang susah dapetinnya, harus kemana, seperti apa gitu. Insya Allah kalau di PPK sudah ada wadahnya.
asal sesuai dengan peraturannya gitu ya, insya Allah masih bisa Betul, dibantu. betul. Nah, untuk program-program yang rutin dilaksanain kan tadi ada ngobrol santuy nih Kang. Nah, kalau Betul, untuk betul. itu acaranya itu setiap minggu kah, setiap bulan kah, atau seperti apa Kang? Boleh dibantu jelasin? Oke, terkait ngobrol satu ya Kak Kamti, kita rencananya kalau programnya untuk sementara ini kita selenggarakan secara seminggu sekali, baik live streaming ataupun siaran ulang ya, siaran ulang. Jadi kita adakan seminggu sekali dengan tema yang berbeda dan dikupas oleh profesi kesehatan yang berbeda-beda gitu. Jadi sudut pandangnya berbeda-beda. Bukan hanya dari satu profesi kesehatan saja, tapi dari secara komprehensif kita bahas di situ. Jadi ini sangat berguna sekali untuk masyarakat, baik teman-teman nakes maupun masyarakat umum. Karena juga kita akan bahas si ngobrol santuy ini secara memang santuy gitu kan, santuy banget gitu. Kita bawakan tidak formal, intinya pokoknya asik gitu ya. Jadi teman-teman juga bisa nonton ngobrol santuy ini bisa interaktif juga secara santuy di chat yang disediakan oleh YouTube ya, dan bisa sambil ngopi, bisa sambil ngemil, pokoknya sesantuy mungkin lah karena sajian ngobrol santuy ini kita sajikan sederhana mungkin, sesantuy mungkin, tetapi ada apa pelajaran terkait kesehatan dan ada perubahan perilaku kesehatan, harapannya gitu. Jadi edukasi di bidang kesehatan secara santuy. Karena memang selama ini mungkin kalau ngobrol tentang kesehatan itu kan Kak Kamu tuh ya biasa suka jenuh kayak gitu kan. Makanya ini dibikin secara santuy gitu. Jadi kita untuk percobaan ini kita laksanakan selama 1 minggu sekali dengan topik tiap minggu yang berbeda, dan teman-teman juga mungkin bisa mengusulkan topik apa sih yang teman-teman butuhkan gitu untuk baik masyarakat ataupun nakes ya. Kita akan kupas tuntas di situ oleh pakarnya secara komprehensif gitu dari sudut pandang kesehatan yang berbeda ya dari masing-masing profesi kesehatan yang berbeda. Karena di Indonesia ini setahu saya sekitar kurang lebih ada 10 profesi kesehatan yang berbeda dan itu memiliki fokusnya masing-masing. Gitu. Itu mungkin Kak Muti ya untuk terkait ngobrol santuy. Jadi si ngobrol santuy juga, oh iya satu lagi ya, saya lupa, ngobrol santuy ini biar kami ya channel kami juga semakin berkembang, semangat untuk ngobrol santuйnya juga. Kami kan butuh dukungan dari teman-teman di sini supaya untuk tadi subscribe yang belum, like, komen, dan share videonya secara luas supaya banyak yang nonton. Sehingga kalau udah banyak yang nonton kan videonya dirasakan manfaatnya oleh semua orang. Begitu teman-teman, dan bukti ya. Berarti kalau ngobrol santuy itu nggak semuanya untuk tenaga kesehatan aja Kang ya. Jadi yang Betul, umum, masyarakat iya. biasa, misalnya tuh tenaga kesehatan ataupun misalnya dari bidang-bidang lainnya. Kalau misalnya memang ada pertanyaan seputar kesehatan, insya Allah masih bisa kita bantu jawab ya Kang ya. Betul. Nah, untuk sedikit informasi nih teman-teman, insya Allah minggu depan kita ada juga ngobrol santuy dengan tema kesehatan reproduksi di era new normal. Nah, itu kan penting banget ya buat teman-teman semua, mau tenaga kesehatan ataupun masyarakat umum, bagaimana pentingnya kesehatan reproduksi di era new normal ini dengan berbagai perubahan. Nah, untuk acara seminar nih Kang ya yang rutin kita adain, ada ini nggak Kang dalam waktu dekat? Ada seminar apa gitu dalam waktu dekat? Oke, Kak Muti, terkait webinar yang akan kita selenggarakan, webinar kesehatan yang akan kita selenggarakan, insya Allah kita akan selenggarakan di tanggal 9 Agustus 2020 ya. Nanti dengan tema peran tenaga kesehatan dalam menghadapi kecemasan ibu hamil di era new normal. Nah, tema ini kami angkat karena ini penting sekali, karena kan jangankan ibu hamil ya, kita sendiri juga yang tidak hamil, itu kan mengalami kecemasan ya, karena yang kita ketahui bahwa COVID-19 ini penularannya sangat cepat, apalagi kan ditularkan lewat droplet ya, itu kan jaraknya juga lumayan jauh kan, sampai 1 meter kalau kita bersin ya, droplet, bahkan ya ada katanya lewat kalau di
bagi tenaga kesehatan itu kan lewat aerosol. Nah ini kan juga membuat cemas ibu hamil. Nah kecemasan itu kan bisa timbul ibu hamil dari mulai prenatal sampai ke postnatal itu bisa timbul ya. Bagaimana si ibu hamil kan mungkin takut ya di era new normal ini untuk memeriksakan kehamilannya ke pelayanan kesehatan, atau bagaimana sih sebenarnya pas nanti pelayanan ibu hamilnya gitu ya, untuk menghadapi ibu hamil cemas, apalagi pas nanti persalinan, proses persalinan ini pasti cemas sekali ya, apalagi kita ketahui juga bakal dihadapkan pas persalinan dengan nakes yang seperti astronot gitu ya, kalau orang awam bilang itu kan pasti membuat panik, cemas ibu hamil. Nah, ini kan penting bagi kita sebagai tenaga kesehatan, apalagi dokter bidan, psikolog gitu ya. Dokter bidan kan tempatnya curhatan ibu-ibu hamil gitu kan. Jadi kalau misalkan si curhatan ini tidak bisa menenangkan, bahkan tidak bisa menenangkan kecemasan yang terjadi saat ini kan, ya makanya disinilah pentingnya memahami bagaimana cara peran kita untuk menurunkan setidaknya ibu yang cemas, ya, ibu hamil yang cemas gitu ya. Jadi sangat penting sekali seminar ini. Jadi untuk teman-teman tenaga kesehatan, karena informasi terkait webinar ini sangat penting menurut saya, jadi nanti bisa diikuti saja, bisa daftar ke via Instagram PPK, Facebook PPK, atau di sini juga di kolom komentar YouTube juga bisa daftar ya, nanti ada link pendaftarannya yang nanti di-sharekan masing-masing CV, ya. Nanti juga direspon sama tim kami. Gitu. Jadi, yuk bagi teman-teman tenaga kesehatan, mari kita berperan untuk menghadapi ibu-ibu hamil supaya tidak cemas dalam menghadapi persalinan, baik dari masa kehamilannya, dari prenatal maupun nanti postnatal ya. Jadi dalam proses itu kita mari kita supaya ibu-ibu hamil tidak cemas ya. Gitu. Jadi informasi terkait seminar ini sangat penting sekali bagi teman-teman nakes di seluruh Indonesia ya. Itu mungkin Kak Muti ya. Jangan lupa di tanggal 9 Agustus 2020 ya. Iya Kak, berarti untuk acara ngobrol santuy yang insya Allah minggu depan, itu masih ada hubungannya ya dengan kesehatan reproduksi, kemudian seminar berikutnya di Agustus tanggal 8 dan 9 untuk kecemasan ibu hamil, berarti masih ada saling berhubungannya ya. Betul, Berarti betul, betul. Masih nyambung. Ya, buat teman-teman di seluruh Indonesia, nah kenapa pentingnya teman-teman untuk mengetahui? Karena memang benar kata Kang Ridwan tadi, jadi memang kondisi ibu hamil kan rentan ya, kemudian situasi kondisi kita juga saat ini juga khawatir gitu, apa tertular atau seperti apa, makanya memang baiknya teman-teman bisa ikut untuk seminar kita di tanggal 8 dan 9 Agustus 2020. Untuk pendaftarannya juga udah bisa dibuka ya teman-teman, jadi bisa langsung via Instagram untuk langsung ke kontak person yang ada di Instagram. Teman-teman semuanya yang memang pengennya dibahas tentang ini atau topiknya tentang ini, boleh lewat DM Instagram ataupun Facebook, kemudian di komen YouTube juga boleh ya. Insya Allah nanti bisa kita bantu fasilitasi untuk cari-cari narasumbernya untuk ngebahas tentang topik-topik yang teman-teman pengen. Nah, kemudian sedikit membahas mengenai keanggotaan, insya Allah di bulan September kita ada LK2PK ya Kang ya. Nah, itu buat teman-teman, itu buat teman-teman yang sudah menjadi anggota PPK atau member PPK yang ingin ikut dalam kepengurusan, bisa langsung ikutan LK2PK-nya. Jadi bukan hanya kita atau dari tim Pemuda Peduli Kesehatan yang mengadakan acara, nanti juga teman-teman bisa gabung untuk ikutan acara kita menjadi panitianya gitu atau pengurusnya gitu ya. Untuk keanggotaan, teman-teman juga bisa
melalui DM Instagram atau boleh kontak person ke setiap poster untuk mendapatkan link keanggotaan. Jadi teman-teman juga bisa mengisi linknya, kemudian nanti akan ada proses selanjutnya setelah pengisian link. Segitu paling ya Kang tambahannya. Ada lagi. Terima kasih banyak ya Kang ya waktunya. Mudah-mudahan di minggu depan kita masih bisa ketemu lagi untuk ngobrol santuy. Ya, siap Kak Muti. Ya, teman-teman, untuk video kali ini tentang PPK sudah dijelaskan langsung oleh Ketua Umum PPK yaitu Kang Ridwan. Buat teman-teman yang ingin topik atau temanya dibahas melalui ngobrol santuy atau melalui seminar-seminar kesehatan kita, boleh langsung DM di Instagram atau di Facebook, kemudian di komen YouTube juga boleh. Nah, buat teman-teman yang ingin bergabung dengan PPK, boleh juga ke kontak person yang di Instagram, kemudian nanti akan diberikan link oleh kontak personnya. Paling segitu aja ya video kali ini. Jangan lupa teman-teman untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.